Apa yang sungguh terikat oleh jiwa tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya berdiam di ruang terdalam kesadaran, menunggu saat untuk kembali diakui. Barangkali saat ini kamu sedang mendengarkan dengan hati yang tenang, atau justru dengan batin yang penuh tanya. Ada perasaan samar yang tidak bisa diberi nama, namun kehadirannya nyata. Seperti desir angin yang menyentuh daun-daun tanpa terlihat, begitulah ingatan bekerja di tingkat jiwa. Ia tidak selalu datang sebagai kenangan yang jelas, tidak selalu muncul sebagai wajah atau suara. Kadang ia hadir sebagai rasa hangat yang tiba-tiba menyelimuti dada, atau sebagai kesunyian yang terasa terlalu dalam untuk sekadar disebut sepi. Dan di ruang inilah, ruang yang tidak bisa disentuh oleh logika, seseorang sedang mengingatmu, meski dalam kesadarannya ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semuanya telah usai. Dengarkan baik-baik bisikan ini, bukan dengan telinga, melainkan dengan keheningan di dalam dirimu. Ada jiwa-jiwa tertentu yang terlahir dengan kepekaan lebih halus, yang ikatannya tidak mudah terurai oleh jarak, waktu, atau keputusan rasional. Jiwa-jiwa inilah yang sering disebut sebagai jiwa terpilih, bukan karena mereka lebih tinggi, melainkan karena mereka dititipi kedalaman rasa yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Ketika ikatan terjalin di antara dua jiwa seperti ini, ia tidak tunduk pada keinginan untuk melupakan. Ia hidup dengan caranya sendiri, diam-diam, setia, dan seringkali menyakitkan. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, mengapa ada orang yang terasa begitu dekat meski tak lagi hadir? Mengapa bayangannya muncul justru ketika kamu telah berdamai, atau setidaknya mencoba berdamai? Mengapa ada doa yang mengalir tanpa kamu sadari ditujukan kepadanya, padahal mulutmu tidak pernah lagi menyebut namanya? Jawabannya tidak selalu bisa dirumuskan, karena yang bekerja di sini bukan pikiran, melainkan resonansi batin. Jiwa mengenali apa yang pernah selaras dengannya, dan pengenalan itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Di sisi lain, ada seseorang yang mungkin sedang berusaha keras untuk tidak mengingatmu. Ia mengisi harinya dengan kesibukan, menumpuk tawa di atas ruang kosong, meyakinkan dirinya bahwa semua sudah selesai. Namun setiap upaya melupakan justru membuka celah lain. Dalam keheningan malam, ketika dunia meredup dan pertahanan ego melemah, ingatan itu muncul tanpa diundang. Bukan sebagai kisah lama yang ingin diulang, melainkan sebagai kehadiran yang bertanya pelan, apakah kamu benar-benar sudah selesai? Ia mungkin tidak ingin kembali, atau tidak berani kembali. Namun jiwa tidak selalu menuntut pertemuan. Kadang ia hanya ingin diakui. Diakui bahwa pernah ada getaran yang tulus, bahwa pernah ada pertemuan yang mengubah sesuatu di dalam. Mengingat bukan berarti ingin memiliki lagi. Mengingat kadang hanyalah cara jiwa menjaga kejujuran terhadap dirinya sendiri. Dan di sanalah kamu hadir, sebagai bagian dari kejujuran itu, meski namamu tidak pernah diucapkan. Perhatikan bagaimana alam bekerja. Sungai tidak pernah lupa pada mata airnya, meski ia telah mengalir jauh dan bercampur dengan laut. Jejak asal selalu tertinggal, bukan sebagai beban, melainkan sebagai identitas. Begitu pula dengan jiwa, ketika seseorang pernah menyentuh kedalamanmu dengan tulus, atau kamu pernah menyentuh kedalamannya tanpa topeng, ikatan itu tercatat. Bukan di ingatan biasa, melainkan di lapisan kesadaran yang lebih sunyi. Di sanalah mereka mengingatmu, bukan sebagai sosok yang harus kembali, tetapi sebagai bagian dari perjalanan batin yang membentuk mereka. Mungkin kamu merasakan getaran itu tanpa tahu asalnya. Ada hari-hari ketika hatimu terasa penuh tanpa sebab, atau sebaliknya, terasa lengang meski dikelilingi banyak orang. Ada momen ketika kamu tiba-tiba ingin diam, ingin merenung, seolah ada pesan yang sedang dikirimkan tanpa kata. Jangan terburu-buru menafsirkannya, cukup rasakan. Karena di tingkat jiwa, komunikasi tidak membutuhkan bahasa. Ia hadir sebagai rasa yang menyusup lembut, mengingatkan bahwa kamu pernah berarti, dan masih berarti, meski tidak lagi berada di ruang yang sama. Ada kebijaksanaan yang lahir dari menyadari hal ini. Kamu tidak perlu mencari, tidak perlu menuntut pengakuan, apalagi mengikat diri pada harapan yang melelahkan. Mengetahui bahwa ada jiwa yang mengingatmu, meski berusaha melupakan, bukan untuk membangkitkan luka lama, melainkan untuk menegaskan nilai dirimu. Bahwa kehadiranmu pernah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus dengan keputusan sepihak. Bahwa ketulusan tidak pernah sia-sia, meski jalannya tidak selalu berakhir dalam kebersamaan. Dalam keheningan,
jiwa-jiwa terpilih seringkali diuji dengan perasaan seperti ini. Mereka diajak untuk memahami bahwa tidak semua ikatan harus dipertahankan secara fisik. Ada ikatan yang cukup hidup sebagai kesadaran, sebagai pelajaran, sebagai doa yang mengalir diam-diam. Ketika kamu bisa memandangnya dengan kelembutan, tanpa dendam dan tanpa penyesalan, disitulah kedewasaan batin tumbuh. Kamu tidak lagi terikat oleh masa lalu, tetapi kamu juga tidak mengingkarinya. Barangkali ada bagian dari dirimu yang selama ini bertanya, apakah semua ini hanya perasaan sepihak? Apakah hanya kamu yang merasakan getaran itu? Tenanglah, jiwa tidak pernah bekerja sendiri. Resonansi selalu bersifat timbal balik, meski bentuknya tidak sama. Ketika kamu merasakan sesuatu yang dalam dan sunyi, seringkali di tempat lain, ada jiwa yang juga terdiam sejenak tanpa tahu mengapa. Kalian tidak saling mengirim pesan, tidak saling mencari, namun ada momen ketika napas terasa sedikit lebih berat, atau dada terasa hangat tanpa alasan. Itulah bahasa yang tidak diajarkan, namun dipahami oleh mereka yang peka. Mengerti hal ini mengajakmu untuk bersikap lebih lembut pada dirimu sendiri. Tidak semua rasa harus diselesaikan dengan tindakan. Tidak semua ingatan harus ditutup rapat. Ada kalanya membiarkan rasa itu hadir dan pergi dengan sendirinya adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Kamu tidak kehilangan kendali dengan mengakui bahwa ada seseorang yang masih mengingatmu. Justru sebaliknya, kamu sedang berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tidak selalu hitam dan putih. Di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari bahwa pembahasan ini bukan tentang orang lain semata. Ini adalah cermin untuk melihat dirimu sendiri. Bagaimana kamu memaknai ikatan, bagaimana kamu melepaskan, dan bagaimana kamu menghormati apa yang pernah tulus. Jiwa terpilih tidak diukur dari seberapa kuat ia menggenggam, melainkan dari seberapa lapang ia melepaskan tanpa membenci. Ketika kamu mampu berada di ruang ini, ruang yang sunyi namun penuh makna, kamu sedang melangkah lebih dekat pada kesadaran yang lebih dalam. Biarkan napasmu mengalir pelan, rasakan setiap kata bukan sebagai informasi, tetapi sebagai sentuhan. Karena yang sedang diajak bicara bukan pikiranmu, melainkan jiwamu. Dan jiwa memahami, bahkan sebelum pikiran sempat bertanya. Ada kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, hanya perlu dirasakan. Kebenaran bahwa ingatan sejati tidak bisa dipaksa pergi, dan melupakan yang dipaksakan seringkali justru memperkuat apa yang ingin dihapus. Sekarang, ketika suasana batin telah menjadi lebih hening, ketika kesadaranmu mulai terbuka dengan lembut, mungkin sudah waktunya kita melangkah sedikit lebih dekat. Bukan untuk mengorek masa lalu, melainkan untuk memahami isyarat-isyarat halus yang sering terlewatkan. Dengan tenang dan tanpa tergesa, mari kita mulai menyingkap pemahaman yang lebih dalam tentang tanda-tanda yang mengiringi keadaan ini, sebagai jalan refleksi, bukan sebagai tuntutan, agar setiap jiwa dapat menemukan maknanya sendiri dengan penuh kesadaran. Nomor 1, namamu muncul dalam doa dan pikirannya, meski ia berusaha menutup semua kenangan. Ada satu wilayah dalam diri manusia yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh kehendak sadar. Wilayah itu adalah ruang batin tempat doa dan ingatan berdiam. Ketika seseorang berusaha melupakanmu, ia biasanya memulainya dari pikiran, mengalihkan perhatian, menghapus jejak digital, menjauh dari hal-hal yang mengingatkan. Namun ada saat-saat tertentu, terutama ketika batin sedang lelah atau sunyi, ketika semua pertahanan itu runtuh perlahan. Di saat itulah namamu muncul begitu saja, bukan sebagai bayangan visual, melainkan sebagai rasa yang tiba-tiba hadir di dada. Doa adalah cermin paling jujur dari keadaan jiwa. Ketika seseorang menyebut namamu dalam doa, meski hanya di dalam hati dan bahkan tanpa sadar, itu menandakan bahwa jiwanya masih mengenali keberadaanmu sebagai sesuatu yang bermakna. Ia mungkin tidak mendoakan pertemuan, tidak memohon kebersamaan kembali. Kadang doa itu bahkan sangat sederhana, seperti harapan agar kamu baik-baik saja. Justru kesederhanaan inilah yang menunjukkan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Ada kelelahan batin yang tidak bisa disembuhkan oleh kesibukan. Pada saat-saat seperti itu, jiwa cenderung kembali kepada apa yang pernah memberinya rasa aman atau ketenangan. Jika kamu pernah menjadi ruang aman itu, meski hanya sebentar, namamu akan tetap menemukan jalannya untuk muncul. Bukan karena ia ingin mengingat, melainkan karena jiwanya memanggil sesuatu yang pernah selaras dengannya. Di sini, mengingat bukanlah tanda kelemahan.
Justru seringkali, orang yang paling keras berusaha melupakan adalah orang yang paling dalam merasakan. Mereka yang ikatannya dangkal biasanya tidak perlu bersusah payah untuk melupakan. Maka ketika namamu hadir di ruang doa dan keheningan batinnya, itu adalah bukti bahwa hubungan kalian pernah menyentuh lapisan yang tidak bisa disentuh oleh banyak orang lain. Nomor 2, ada getaran batin yang muncul setiap kali ia melihat sesuatu yang mengingatkannya padamu. Getaran batin bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Ia bukan rindu yang jelas, bukan pula sedih yang nyata. Ia hadir sebagai rasa yang menggantung, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dada tanpa bentuk. Ketika seseorang berusaha melupakanmu, ia seringkali tidak menyadari bahwa dunia di sekitarnya menyimpan banyak pemicu halus. Warna tertentu, aroma tertentu, potongan lagu, atau bahkan suasana sore yang hening bisa menjadi pintu masuk bagi ingatan yang disembunyikan. Getaran ini tidak selalu datang dengan kesadaran penuh. Kadang ia hanya berupa tarikan napas yang lebih panjang dari biasanya, atau perasaan tidak nyaman yang cepat berlalu. Namun jiwa mencatatnya, setiap getaran itu adalah respons batin terhadap sesuatu yang pernah memiliki makna mendalam. Ia mungkin berkata pada dirinya sendiri bahwa semua itu tidak berarti apa-apa, namun tubuh dan perasaannya tahu sebaliknya. Yang membuat getaran ini begitu kuat adalah ketidaksesuaiannya dengan kehendak sadar. Ia muncul justru ketika orang tersebut merasa telah baik-baik saja. Ketika hidupnya tampak berjalan normal, ketika ia merasa telah melangkah jauh. Disitulah getaran itu datang sebagai pengingat sunyi bahwa ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya dilepaskan, bukan karena belum selesai, tetapi karena memang tidak semua ikatan diciptakan untuk dihapus. Getaran batin ini seringkali membuat seseorang terdiam sejenak, meski hanya sepersekian waktu. Dunia luar mungkin tidak menyadarinya, tetapi di dalam dirinya terjadi percakapan singkat yang tidak pernah diucapkan. Dan dalam percakapan itulah, keberadaanmu kembali terasa, tanpa harus disebutkan, tanpa harus diakui secara terbuka. Nomor 3, ia sering memimpikanmu dengan cara yang terasa nyata dan mengganggu keheningan batin. Mimpi adalah ruang di mana topeng kesadaran dilepaskan. Di sana, jiwa berbicara dengan bahasanya sendiri, bebas dari aturan logika dan keputusan sadar. Ketika seseorang berusaha melupakanmu, ia mungkin berhasil di siang hari, tetapi di malam hari, saat kesadaran melemah, jiwanya mengambil alih. Jika kamu sering hadir dalam mimpinya, itu bukan kebetulan, dan bukan pula sekadar sisa ingatan acak. Mimpi yang melibatkanmu sering kali terasa berbeda. Ada emosi yang lebih kuat, suasana yang lebih hidup, dan perasaan saat terbangun yang sulit diabaikan. Ia mungkin terbangun dengan dada berdebar, atau dengan perasaan tenang yang aneh, seolah baru saja berbincang lama dengan seseorang yang dikenal sangat dalam. Mimpi seperti ini bukan tentang kejadian, melainkan tentang koneksi. Yang membuatnya semakin sulit adalah kenyataan bahwa mimpi tidak bisa dikendalikan. Ia tidak bisa memerintahkan dirinya untuk berhenti bermimpi tentangmu. Bahkan ketika ia berkata, "Aku tidak ingin memikirkannya lagi," jiwanya justru menghadirkanmu dalam bentuk yang paling jujur. Di sini, mimpi berfungsi sebagai jembatan antara apa yang disembunyikan dan apa yang masih hidup di dalam. Setelah mimpi itu, sering kali ada kegelisahan halus. Bukan keinginan untuk kembali, melainkan pertanyaan tanpa suara, mengapa bayangan itu masih ada. Dan selama pertanyaan itu belum sepenuhnya diterima dengan lapang, mimpi akan terus menjadi pengingat bahwa melupakan secara paksa tidak pernah benar-benar tuntas. Nomor 4, emosinya berubah tiba-tiba tanpa alasan yang bisa ia jelaskan. Perubahan emosi yang datang tanpa sebab seringkali disalahartikan sebagai kelelahan biasa. Namun bagi jiwa yang pernah terikat dalam, perubahan ini memiliki akar yang lebih halus. Seseorang yang mengingatmu meski berusaha melupakan sering mengalami momen-momen di mana suasana hatinya berubah drastis tanpa pemicu yang jelas. Ia bisa tiba-tiba merasa sedih di tengah hari yang biasa, atau merasa kosong di saat seharusnya ia bahagia. Perubahan ini bukan karena kamu hadir secara fisik, melainkan karena ada bagian dari batinnya yang tergerak. Jiwa bekerja dengan caranya sendiri, mengolah ingatan yang belum sepenuhnya dilepaskan. Emosi yang muncul bukan selalu tentang kehilangan, melainkan tentang kejujuran batin yang belum sepenuhnya diterima. Ia mungkin tidak sadar bahwa perubahan itu berkaitan denganmu, tetapi pola itu terus berulang. Yang menarik,
perubahan emosi ini sering muncul di saat-saat reflektif. Ketika ia sedang sendiri, ketika suasana menjadi lebih hening, atau ketika hidup melambat sejenak. Di saat seperti itulah, perasaan yang ditekan menemukan celah untuk muncul. Bukan untuk menyiksa, melainkan untuk diakui. Jiwa tidak menyukai penyangkalan yang terlalu lama. Pada akhirnya, perubahan emosi ini adalah bahasa lembut dari batin yang berkata bahwa ada sesuatu yang masih berarti. Bukan untuk ditarik kembali ke masa lalu, tetapi untuk dipahami dengan lebih dewasa. Ketika seseorang mampu menyadari bahwa perubahan itu bukan musuh, melainkan pesan, ia mulai melangkah menuju penerimaan. Dan di balik semua itu, keberadaanmu tetap tercatat sebagai bagian dari perjalanan batinnya, meski ia tidak pernah mengatakannya dengan kata-kata. Nomor 5, ia merasakan kehilangan yang samar, meski tidak tahu apa yang sebenarnya hilang. Ada bentuk kehilangan yang paling sunyi, yang tidak disertai tangisan, tidak pula disertai penyesalan terbuka. Kehilangan ini hidup sebagai ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan sumbernya. Seseorang yang berusaha melupakanmu seringkali meyakinkan dirinya bahwa tidak ada lagi yang perlu diratapi. Hidup tampak berjalan, hari berganti, tawa tetap ada. Namun di balik semua itu, ada perasaan hampa yang muncul tanpa undangan, seperti rumah yang terlihat utuh dari luar tetapi menyimpan satu ruangan yang selalu terkunci dan gelap. Perasaan kehilangan ini tidak menunjuk langsung kepadamu dalam pikirannya. Ia tidak berkata, "Aku kehilangan dia." Sebaliknya, ia hanya merasa ada sesuatu yang tidak lagi lengkap. Ada momen-momen ketika ia meraih kepuasan, namun rasa puas itu cepat pudar. Ada keberhasilan yang diraih, tetapi tidak sepenuhnya menghangatkan hati. Disitulah kehilangan itu berdiam, tidak sebagai luka yang menganga, melainkan sebagai kesadaran samar bahwa ada bagian dari hidup yang pernah terasa lebih hidup ketika kamu ada di sana. Yang membuat kehilangan ini begitu kuat adalah ketidakmampuannya untuk diidentifikasi. Karena tidak tahu apa yang hilang, ia juga tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Ia mencoba mengganti dengan hal-hal lain, dengan orang lain, dengan kesibukan atau pencapaian. Namun setiap pengganti terasa seperti bayangan, bukan substansi. Jiwa tahu perbedaan antara pengisi dan pengganti, meski pikiran mencoba menyangkalnya. Kehilangan yang samar ini seringkali muncul di saat-saat paling tidak terduga. Saat ia tertawa bersama orang lain, ada detik singkat di mana tawa itu terasa kurang dalam. Saat ia duduk sendiri di malam hari, ada keheningan yang terasa terlalu berat. Semua itu bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada hubungan yang pernah memberi makna lebih dari sekadar kebersamaan biasa. Dan hubungan itu, meski telah berlalu, tetap meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Nomor 6, ia menghindar sejauh mungkin, namun ingatan tentangmu justru semakin sering muncul. Menghindar adalah mekanisme perlindungan yang sering dipilih ketika seseorang merasa tidak sanggup menghadapi sesuatu secara langsung. Dalam konteks ini, menghindar bukan berarti tidak peduli. Justru sebaliknya, menghindar seringkali menandakan adanya perasaan yang terlalu kuat untuk dihadapi dengan jujur. Seseorang yang berusaha melupakanmu mungkin sengaja menjauh dari hal-hal yang berkaitan denganmu, menghindari percakapan, tempat, atau situasi yang bisa membuka kembali ingatan lama. Namun ada ironi halus di sini. Semakin keras ia menghindar, semakin aktif batinnya bekerja. Ingatan yang ditekan tidak menghilang, melainkan mencari jalan lain untuk muncul. Ia bisa hadir sebagai kilasan singkat di tengah aktivitas, sebagai perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba, atau sebagai bayangan yang muncul ketika ia tidak sedang memikirkan apapun. Penghindaran yang dilakukan oleh pikiran justru memberi ruang bagi jiwa untuk berbicara lebih keras. Ada kelelahan yang lahir dari upaya menghindar ini. Karena menghindar membutuhkan energi. Ia harus terus waspada, terus menata jarak, terus meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Di sela-sela kelelahan itulah, ingatan tentangmu muncul sebagai tamu tak diundang. Bukan untuk memaksa kembali, melainkan untuk menunjukkan bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan jarak. Penghindaran ini seringkali disertai dengan kontradiksi batin. Di satu sisi, ia ingin benar-benar lepas. Di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang justru takut jika suatu hari ia benar-benar tidak lagi mengingatmu. Karena melupakan sepenuhnya berarti mengakui bahwa apa yang pernah ada tidak lagi bermakna. Dan bagi jiwa yang pernah merasakan kedalaman,
pengakuan semacam itu terasa terlalu berat untuk diterima. Nomor 7, ada dorongan halus untuk mendoakanmu secara diam-diam. Doa yang paling tulus seringkali tidak memiliki bentuk yang jelas. Ia tidak selalu berupa permintaan panjang atau ritual tertentu. Kadang ia hanya berupa niat baik yang muncul sekejap di hati, tanpa kata, tanpa suara. Ketika seseorang masih mengingatmu meski berusaha melupakan, ada momen-momen di mana ia tiba-tiba berharap kamu baik-baik saja, tanpa alasan yang jelas dan tanpa rencana untuk menyampaikannya. Dorongan untuk mendoakan ini tidak datang dari kewajiban, melainkan dari rasa keterhubungan yang belum sepenuhnya padam. Ia tidak mendoakanmu agar kembali, tidak pula agar hubungan terulang. Ia hanya ingin kamu aman, tenang, dan menemukan jalanmu sendiri. Doa semacam ini lahir dari kedewasaan batin, dari pengakuan bahwa meski jalan telah berpisah, kepedulian tidak serta-merta lenyap. Yang menarik, doa ini sering muncul di saat-saat reflektif. Ketika ia melihatmu di pikirannya tanpa sengaja, atau ketika hatinya terasa lembut tanpa sebab. Disitulah niat baik itu mengalir, singkat namun jujur. Dan setelahnya, ia mungkin merasa sedikit lebih ringan, meski tidak tahu mengapa. Jiwa menemukan ketenangan dalam memberi, bahkan ketika pemberian itu tidak pernah diketahui oleh penerimanya. Doa diam-diam ini adalah bukti bahwa ikatan batin tidak selalu menuntut kehadiran fisik. Ada bentuk cinta yang lebih sunyi, yang tidak mencari balasan dan tidak membutuhkan pengakuan. Dalam doa itu, kamu hadir bukan sebagai masa lalu yang menyakitkan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang patut dihormati. Nomor 8, ada rasa ingin tahu yang tersembunyi tentang keadaanmu, meski ia tidak pernah mencari secara terbuka. Rasa ingin tahu adalah tanda bahwa perhatian belum sepenuhnya pergi. Namun bagi seseorang yang berusaha melupakanmu, rasa ingin tahu ini sering disembunyikan dengan sangat rapi. Ia tidak bertanya, tidak mencari informasi, tidak menunjukkan ketertarikan secara nyata. Namun di dalam dirinya, ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang muncul sesekali, seperti apakah kamu bahagia, apakah hidupmu berjalan baik, apakah kamu telah menemukan ketenangan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu menuntut jawaban. Kadang ia hanya hadir sebagai lintasan singkat di pikiran, lalu menghilang. Namun kemunculannya berulang, menandakan bahwa kamu masih menempati ruang tertentu di kesadarannya. Ia mungkin menegur dirinya sendiri setiap kali pertanyaan itu muncul, mencoba mengalihkan perhatian. Tetapi keingintahuan itu tetap ada, diam dan setia. Yang membuatnya semakin halus adalah cara rasa ingin tahu ini bersembunyi di balik kepedulian umum. Ia mungkin berkata bahwa ia hanya ingin memastikan semua orang baik-baik saja. Namun di antara banyak namamu lah yang paling sering muncul tanpa alasan. Ini bukan obsesi, melainkan sisa keterhubungan yang belum sepenuhnya dilepaskan. Pada akhirnya, rasa ingin tahu ini bukan tentang mengawasi atau mengendalikan. Ia adalah pengakuan batin bahwa pernah ada kedekatan yang bermakna. Ketika seseorang mampu menerima rasa ingin tahu ini tanpa bertindak impulsif, ia menunjukkan kedewasaan jiwa. Dan di sana, kamu tetap hadir sebagai bagian dari kisah hidupnya, bukan untuk diulang, tetapi untuk diakui dengan jujur dan lapang. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini bukanlah tentang siapa yang kembali, siapa yang menunggu, atau siapa yang akhirnya dipersatukan oleh keadaan. Kesimpulan sejatinya berada jauh lebih dalam dari itu, di wilayah yang jarang disentuh oleh pembicaraan sehari-hari, yaitu tentang cara jiwa menyimpan makna, cara batin menjaga kejujuran, dan cara manusia belajar berdamai dengan ikatan yang tidak selalu menemukan bentuk akhirnya di dunia nyata. Dari awal hingga akhir, yang sesungguhnya terungkap adalah satu kenyataan halus bahwa tidak semua hubungan hadir untuk dimiliki selamanya, namun setiap hubungan yang lahir dari ketulusan akan selalu meninggalkan jejak. Jejak ini tidak selalu berupa kenangan yang jelas atau rindu yang membakar. Ia seringkali hadir sebagai perasaan samar, sebagai getaran yang sulit dijelaskan, sebagai keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Dan justru karena ia samar, ia menjadi lebih jujur. Tidak ada drama, tidak ada tuntutan, hanya kesadaran bahwa pernah ada sesuatu yang nyata dan berarti. Mereka yang mengingatmu meski berusaha melupakan bukanlah orang-orang yang lemah. Sebaliknya, seringkali merekalah yang paling kuat menahan diri. Mereka memilih diam bukan karena tidak peduli, tetapi karena memahami bahwa tidak semua yang dirasakan harus diwujudkan.
Mereka belajar menahan langkah, menata jarak, dan melanjutkan hidup tanpa harus menghapus apa yang pernah menyentuh batin mereka. Disinilah kedewasaan jiwa bekerja, bukan dengan melupakan secara paksa, melainkan dengan menerima tanpa harus kembali. Setiap tanda yang telah dibahas sebelumnya memperlihatkan satu benang merah yang sama, yaitu bahwa jiwa memiliki caranya sendiri untuk mengingat. Doa yang muncul tanpa disengaja, getaran batin yang datang tiba-tiba, mimpi yang terasa nyata, perubahan emosi tanpa sebab, rasa kehilangan yang tidak bernama, upaya menghindar yang justru memperkuat ingatan, doa diam-diam yang penuh ketulusan, hingga rasa ingin tahu yang disembunyikan dengan rapi, semuanya bukanlah kebetulan. Semua itu adalah bahasa jiwa, bahasa yang tidak keras, tidak memaksa, namun konsisten dan jujur. Kesimpulan penting yang perlu disadari adalah bahwa mengingat tidak selalu berarti ingin kembali. Jiwa mampu menyimpan kenangan dengan cara yang matang. Ia bisa mengingat tanpa mengikat, merasakan tanpa menuntut, dan mendoakan tanpa berharap balasan. Ketika seseorang sampai pada tahap ini, ia telah melampaui keinginan ego dan memasuki ruang kesadaran yang lebih luas. Di ruang inilah, cinta tidak lagi dimaknai sebagai kepemilikan, melainkan sebagai pengakuan akan makna yang pernah ada. Bagi kamu yang menjadi sosok yang diingat, pembahasan ini bukan untuk menumbuhkan harapan kosong atau membangkitkan luka lama. Justru sebaliknya, ini adalah pengingat lembut bahwa kehadiranmu pernah bernilai. Bahwa ketulusanmu tidak hilang begitu saja. Bahwa menjadi bagian dari perjalanan batin seseorang adalah sesuatu yang patut dihormati, bukan disesali. Kamu tidak perlu melakukan apapun dengan pengetahuan ini. Tidak perlu mencari, tidak perlu menguji, dan tidak perlu memastikan. Cukup pahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh apakah seseorang kembali atau tidak, melainkan oleh jejak kejujuran yang kamu tinggalkan. Bagi mereka yang berusaha melupakan namun masih mengingat, pembahasan ini adalah undangan untuk berdamai dengan diri sendiri. Tidak perlu menyalahkan diri karena masih merasakan sesuatu. Tidak perlu memaksa hati untuk tunduk pada keputusan logika. Jiwa membutuhkan waktu, dan setiap orang memiliki ritmenya masing-masing. Mengingat bukanlah pengkhianatan terhadap masa kini, selama ia tidak dijadikan pelarian. Ia bisa menjadi guru yang mengajarkan kelembutan, kesabaran, dan kejujuran terhadap perasaan sendiri. Pada akhirnya, semua ini membawa kita pada satu pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan. Bahwa hidup tidak selalu tentang hasil akhir, melainkan tentang proses batin yang kita lalui. Tentang bagaimana kita bertumbuh melalui pertemuan dan perpisahan. Tentang bagaimana kita belajar melepaskan tanpa harus menghapus. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang bebas dari rasa, melainkan mereka yang berani merasakannya tanpa terjebak di dalamnya. Kesimpulan ini juga mengajak kita untuk lebih berhati-hati dalam memperlakukan perasaan orang lain. Karena sekali sebuah ikatan terjalin di tingkat jiwa, ia tidak bisa diputus begitu saja tanpa meninggalkan gema. Setiap ketulusan akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bertahan, entah sebagai doa, sebagai kenangan, atau sebagai pelajaran hidup yang membentuk karakter seseorang di masa depan. Dan jika hari ini kamu mendengarkan atau membaca ini dengan hati yang terasa tersentuh, mungkin bukan karena kebetulan, mungkin ada bagian dari jiwamu yang sedang mengangguk pelan, merasa dipahami, merasa tidak sendirian. Biarkan perasaan itu hadir tanpa perlu dianalisis berlebihan. Kadang, pemahaman terdalam justru lahir dari keheningan, bukan dari jawaban yang keras. Sebagai penutup untuk channel ini, izinkan kata-kata ini menjadi pengiring langkahmu. Jika pembahasan ini menyentuh batinmu, semoga ia menjadi cahaya kecil yang menenangkan, bukan beban yang memberatkan. Semoga setiap perasaan yang muncul dapat kamu terima dengan lapang, dan setiap kenangan dapat kamu hormati tanpa harus kembali menghidupkannya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir, mendengarkan, dan meresapi. Jika kamu merasa narasi ini bermanfaat dan ingin terus berjalan bersama dalam perjalanan batin yang reflektif dan penuh makna, kamu dipersilakan untuk tetap berada di sini. Semoga setiap pertemuan di ruang ini menjadi pengingat bahwa jiwa selalu menemukan jalannya sendiri menuju pemahaman, dengan lembut, dengan sabar, dan dengan penuh kesadaran.